Halo semuanya, hari ini kita akan membedah bagaimana suhu berubah menggunakan matematika. Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa kopi panas kamu mendingin lebih cepat di ruangan yang dingin daripada di ruangan yang hangat? Atau mengapa mematikan pemanas saat keluar rumah bisa menghemat uang? Semua ini diatur oleh satu hukum alam yang sederhana namun kuat, yaitu hukum pendinginan Newton. Laju perubahan suhu suatu benda sebanding dengan perbedaan antara suhu benda tersebut dan suhu lingkungan, dengan parameter K adalah konstanta proporsionalitas yang menentukan seberapa cepat panas berpindah. Untuk memprediksi suhu di masa depan, kita harus menyelesaikan persamaan diferensial ini. Kita bisa menggunakan metode pemisahan variabel. Adapun langkah-langkah yang dapat kita lakukan, yang pertama yaitu tahap pemisahan variabel. Pertama, kita lakukan pemisahan variabel. Pindahkan semua variabel suhu T ke ruas kiri dan variabel waktu T ke ruas kanan, sehingga persamaannya menjadi 1/T dikurang T eksternal, dengan dt sama dengan K dikali dengan dt. Yang kedua yaitu tahap integrasi. Langkah kedua adalah integrasi. Kita integralkan kedua ruas terhadap variabelnya, sehingga integral dari 1/T dikurang T eksternal menjadi dt sama dengan integral K dt. Yang ketiga yaitu tahap menentukan solusi umum. Dari hasil integrasi, kita mendapatkan solusi umum. Ruas kiri menjadi logaritma natural, sehingga dibaca ln mutlak T dikurang T eksternal sama dengan KT ditambahkan dengan C, di mana C adalah konstanta integrasi. Dan tahap terakhir yaitu bentuk eksponensial. Terakhir, kita dapat mengubah dalam bentuk eksponensial untuk mendapatkan fungsi suhu terhadap waktu. Sehingga rumus akhirnya adalah T dalam fungsi T sama dengan T eksternal ditambah dengan T0 dikurang T eksternal dikali E pangkat KT. Mari kita uji pada apartemen kamu di musim dingin. Mana yang lebih hemat energi? Menjaga suhu tetap konstan sepanjang hari atau mematikan pemanas saat Anda pergi? Ada dua strategi untuk menguji pada apartemen kamu di musim dingin. Yang pertama yaitu strategi A atau strategi konstan, di mana pemanas harus terus bekerja untuk mengganti energi yang hilang keluar karena perbedaan suhu besar sebanding dengan kehilangan energi yang maksimal. Sementara strategi B atau strategi mati nyala, yaitu saat pemanas mati, maka suhu turun mendekati suhu luar. Karena perbedaan suhu mengecil, maka laju kehilangan energi juga melambat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa strategi B biasanya lebih hemat energi karena total kehilangan panas ke lingkungan lebih kecil secara akumulatif. Sekarang, mari kita masuk ke dapur. Memanggang kue bukan hanya seni, tapi kalkulus. Kita punya masalah, yaitu bagian pinggir kue matang lebih cepat daripada bagian tengahnya. Untuk memastikan kualitas kue, bagian tengah harus mencapai 275 derajat Fahrenheit selama minimal 15 menit. Namun, total waktu oven dibatasi maksimal 45 menit agar tidak kering. Karena hal ini dipengaruhi oleh parameter K, bagian tengah yang lebih kecil atau lebih lambat panas. Sehingga, kita perlu memanfaatkan residual heat dengan mengeluarkan kue sebelum suhu target tercapai agar panas dari pinggiran terus merambat ke tengah. Dengan memahami persamaan sederhana ini, kita bisa mengoptimalkan hidup kita, mulai dari menghemat tagihan listrik hingga menyajikan kue yang tidak gosong di luar,
namun matang sempurna di dalam. Karena matematika benar-benar ada di sekitar kita. Dengan persamaan diferensial, kita tidak hanya belajar teori, tapi juga cara hidup lebih efisien dan memasak menjadi lebih baik.